Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ramdan Muhammad Fajaruddin dari D3 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Teman-teman pernah gak sih melihat orang-orang berusaha untuk menjaga pola hidup yang sehat dari tidurnya, pola makannya, ataupun dari kegiatan olahraga? Nah, tentunya semua yang dilakukan itu untuk menggapai sebuah kata sehat. Namun, apa itu kesehatan? Teman-teman harus tahu nih, bahwasanya menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Di mana dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis, fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik, serta memang tidak sakit. Nah, lalu untuk seseorang yang dikatakan sehat secara mental atau psikis adalah ketika sehat pikirannya, emosionalnya, maupun spiritualnya. Nah, teman-teman, dari segala sesuatu yang dilakukan, baik itu menjaga pikiran, menjaga pola hidup sehat, menjaga tidur, menjaga makan, dan menjaga olahraga, apakah semuanya akan menggapai sehat? Oke, tentunya di samping beberapa hal yang telah disebutkan tadi, kesehatan itu ditunjang juga oleh keseimbangan berat badan dan tinggi badan seseorang. Mengapa? Karena dalam kesehatan jasmani penting sekali kita mengetahui akan menjaga berat badan yang ideal. Karena pada dasarnya berat badan yang ideal akan membuat kita terhindar dari penyakit obesitas ataupun kekurangan gizi, dan tentunya akan membuat daya tahan tubuh bisa lebih kuat. Namun sayang sekali karena banyak orang yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan berat badan yang ideal dan tidak mengetahui proporsinya. Rata-rata orang itu hanya memikirkan tentang obesitas, tetapi mereka tidak memikirkan tentang kekurangan gizi. Nah, maka penting sekali dibuat sebuah sistem yang dapat mengetahui, yang dapat menghitung apa dan bagaimana serta berapa takaran dari yang namanya berat badan ideal itu. Sehingga saya di sini membuat sebuah sistem yang dinamakan sistem BMI atau bisa disebut sistem penghitung atau kalkulator berat badan yang ideal, di mana di dalamnya teman-teman tinggal memasukkan tinggi badan dan berat badan. Ketika itu teman-teman bisa mengetahui apakah teman-teman termasuk dalam kategori obesitas, ataukah termasuk dalam kategori kekurangan gizi, ataukah termasuk dalam kategori normal. Disitulah nanti teman-teman akan mengetahui. Maka di sini saya juga akan menjelaskan mengenai sistem yang saya buat beserta pengujiannya agar teman-teman di sini bisa mengetahui tentang sistem berat badan atau kalkulator berat badan ideal tersebut. Oke, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem perhitungan BMI beserta pengujian dari sistem tersebut. Yang pertama ada kemungkinan input. Untuk kemungkinan input yang masuk, yang pertama ada kosong, baik itu untuk tinggi badan maupun berat badan. Lalu yang kedua ada 0 untuk tinggi badan maupun berat badan. Ada bilangan negatif untuk tinggi badan maupun itu berat badan, dan yang terakhir ada bilangan asli. Nah, untuk subkasus yang akan masuk, subkasus input yang bisa masuk jika TB dan BB sudah bisa dieksekusi dan menghasilkan BMI, maka input yang mungkin terjadi adalah yang pertama BMI kurang dari 18,5, lalu BMI-nya antara 18,5 dan 22,9, lalu BMI antara 23 dan 29,9, dan yang terakhir BMI lebih dari sama dengan 30. Lalu yang selanjutnya ada kemungkinan output yang akan keluar dari sistem. Yang pertama, output ulangi data yang Anda masukkan untuk TB sama dengan 0 dan atau BB sama dengan 0.
Lalu untuk TB sama dengan 0 dan atau BB sama dengan 0. Dan untuk TB atau BB kurang dari 0. Untuk selanjutnya ada output error, periksa kembali tinggi badan Anda, ulangi data yang Anda masukkan. Jika TB sama dengan bilangan negatif dan atau TB sama dengan 0. Untuk yang ketiga ada output error, periksa kembali berat badan Anda, ulangi data yang Anda masukkan. Jika BB atau berat badan sama dengan bilangan negatif dan atau BB sama dengan 0. Yang terakhir, output hasil BMI dan keterangan dengan ketentuan keterangan sesuai dengan subkasus yang akan kami jelaskan. Untuk BB dan TB sama dengan bilangan asli. Nah, untuk subkasus keterangan BMI yang pertama ada output sistem akan menampilkan berat badan Anda kurang proporsional. Biasakan perilaku hidup sehat jika BMI kurang dari 18,5. Lalu, output berat badan Anda normal, biasakan perilaku hidup sehat jika BMI lebih dari sama dengan 18,5 dan BMI kurang dari sama dengan 22,9. Lalu yang ketiga ada output berat badan Anda berlebih atau berpotensi obesitas, biasakan hidup sehat. Untuk BMI lebih dari sama dengan 23 dan BMI kurang dari sama dengan 29,9. Lalu yang terakhir ada output Anda mengalami obesitas, perbanyak olahraga, serta perhatikan asupan makanan, biasakan perilaku hidup sehat. Untuk BMI lebih dari sama dengan 30. Nah, di sini ada tabel skenario pengujian kasus, di mana untuk pengujian kasus yang pertama kita menggunakan skenario. Ada skenario jika mengosongkan TB dan atau mengosongkan BB, itu sistem akan menampilkan ulangi data yang Anda masukkan. Di sini ada 7 skenario pengujiannya. Lalu untuk selanjutnya ada mengisi TB dengan angka 0 dan atau BB dan BB dengan angka 0. Intinya jika kita mengasukkan TB dengan angka 0, maka dan atau TB dengan bilangan negatif, maka sistem akan menampilkan error, periksa kembali tinggi badan Anda, ulangi data yang Anda masukkan. Selanjutnya, jika kita memasukkan BB dengan angka 0 atau dengan bilangan negatif, maka sistem akan menampilkan error, periksa kembali berat badan Anda, ulangi data yang Anda masukkan. Dan untuk selanjutnya, mengisi TB dengan bilangan asli dan berat badan dengan bilangan asli, maka sistem akan menampilkan hasil BMI dengan keterangan, di mana keterangannya itu sesuai dengan ketentuan dengan subkasus di bawah ini. Nah, di sini ada skenario pengujian subkasus. Ketika tadi sudah dijelaskan, jika kita memasukkan tinggi badan dan berat badan dengan bilangan asli, maka yang pertama memasukkan tinggi badan dan berat badan dengan bilangan asli yang akan menghasilkan BMI kurang dari 18,5. Maka sistem akan menampilkan berat badan Anda kurang proporsional. Nah, jika kita memasukkan tinggi badan dan berat badan dengan bilangan asli yang akan menghasilkan BMI kisaran dari 18,5 dan atau sampai 22,9, maka sistem akan menampilkan berat badan Anda normal. Nah, jika kita memasukkan tinggi badan dan berat badan dengan bilangan asli yang akan menghasilkan BMI kisaran dari 23 dan atau sampai 29,9, sistem akan menampilkan berat badan Anda berlebih, berpotensi obesitas. Nah, jika kita memasukkan tinggi badan dan berat badan dengan bilangan asli yang akan menghasilkan BMI lebih dari sama dengan 30, maka sistem akan menampilkan Anda mengalami obesitas, perbanyak olahraga, serta perhatikan asupan makanan. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan mengenai flowchart dan jalur yang dilewati. Yang pertama ada flowchart, di sini bisa diperhatikan oleh teman-teman semua. Oke, mungkin belum terlihat ya. Nah, di sini di flowchart ada jalurnya, ada yang 1, 2, 3, 4 nomornya ya. Di sini ada jalur 5, dimana if else, jika salah maka langsung mengeluarkan info error, periksa kembali tinggi badan Anda. Nah, lalu jika tinggi badannya sudah benar, maka akan masuk kepada
jalur selanjutnya jalur 6. Lalu di jalur 6 juga ada pembagian juga atau ada percabangan. Jika salah maka langsung memberikan keluaran error, periksa kembali berat badan Anda, dan jika benar akan masuk kepada subkasus selanjutnya, yakni di sini bisa dilihat ada jalur 9. Ada percabangan kembali di jalur 19 dan jalur 23. Nah, di mana jalur-jalur yang dilewati, yang mungkin dilewati pada semua jalur itu ada titik 5 yang seperti sudah dijelaskan tadi. Lalu ada titik 6, titik 9, titik 19, dan titik 23. Selanjutnya, di sini ada jalur yang dilewati dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi, di mana ketika jalur yang pasti dilewati itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya untuk 5 ini ada percabangan. Jika false maka langsung ke jalur 13, 14, dan 30. Jika true maka akan lanjut ke jalur 6 dan selanjutnya. Nah, sebelum memasuki kesimpulan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan akan memperlihatkan mengenai codingan dari sistem ini. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana untuk desain sistemnya sendiri kita menggunakan bantuan dari UI. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat bahwasanya ini adalah tampilan dari kalkulator BMI. Kita bisa mencoba untuk memasukkan salah satu percobaan yang tadi disebutkan, bahwa jika kita memasukkan kosong untuk tinggi badan dan berat badan, maka ulangi data yang Anda masukkan. Nah, jika kita memasukkan 0 di antara salah satunya, maka ulangi data yang Anda masukkan. Nah, jika kita memasukkan 0 dan 0 untuk tinggi badan dan berat badan, maka di sini akan ada error periksa kembali tinggi badan Anda, ulangi data yang Anda masukkan. Dan jika kita memasukkan negatif untuk tinggi badan dan berat badannya 0, maka tetap periksa kembali tinggi badan Anda. Dan jika kita memasukkan 9 di tinggi badan misalnya, dan untuk berat badannya kita menggunakan negatif, maka kita diperintahkan untuk periksa kembali berat badan. Lalu selanjutnya, jika kita memasukkan bilangan negatif untuk kedua input ini dari tinggi badan dan berat badan, maka periksa kembali tinggi badan Anda. Dan jika kita mencoba untuk memasukkan berat tinggi badannya 120, dan untuk berat badannya yaitu 20, maka berat badannya itu kurang proporsional. Ini masuk ke dalam tahap pengujian yang kedua, maksud saya di subkasus, di mana itu menguji pada setiap jalur yang dilewati. Nah, jika kita memasukkan 150, 55, maka di sini berat badannya berpotensi obesitas dan biasakan perilaku hidup sehat. Nah, jika menggunakan ini 165, maka berat badannya normal, biasakan perilaku hidup sehat. Nah, jika untuk subkasus yang terakhir ya ada 150 dan berat badannya itu 90, maka mengalami obesitas ya, karena BMI-nya itu lebih dari 30. Nah, sekian untuk pengujiannya. Sistem ini telah berjalan dengan baik. Jadi bisa langsung kita simpulkan bahwasanya perancangan dan pengujian sistem perhitungan BMI yang memiliki tujuan untuk memudahkan perhitungan berat badan ideal serta penjelasannya, di mana dalam perancangan
memanfaatkan input tinggi badan dan berat badan user yang nantinya akan dihitung dengan rumus BMI dan outputnya adalah perhitungan serta keterangan kategori idealnya berat badan. Di mana di dalam perancangannya dibuat dengan Python dan dibantu dengan GUI dalam Qt Designer untuk tampilannya. Nah, dalam pengujiannya ini menggunakan black box dan white box ya untuk jalur yang tadi, yang mana menguji semua kemungkinan yang muncul untuk input dan hasil pengujiannya sistem sudah sesuai dengan harapan perancangan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke guys, gimana? Udah capek ngedengerinnya? Mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan sistem saat ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap jaga pola hidup sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk bersantai, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.